Mari kita berdoa. Bapa, kami memohon kiranya nama-Mu dimuliakan, diagungkan, ditinggikan oleh pemberitaan firman-Mu. Urapi hamba-Mu, bahkan setiap anak-anak-Mu, setiap hati yang hadir, Tuhan berikan karunia untuk memahami kehendak Tuhan melalui pemberitaan firman. Terima kasih Bapa, dimuliakanlah nama-Mu di atas segala-galanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Silakan duduk, ibu-ibu. Tadi saya masuk, memang saya lihat gitu ya, wah kayaknya memang wanita semua. Agak malu-malu sebenarnya saya kalau di depan ibu-ibu. Ya. Ibu Nita mengundang saya tahun yang lalu, saya bilang aduh sibuk nggak bisa. Tapi kemarin dia kejar lagi saya, oke lah saya bilang nggak apa-apa. Sebelum saya ke kantor nanti jam 10 saya ada rapat gitu ya, saya bisa mampir. Maaf suara saya agak sedikit nggak enak ya kedengaran. Saya kemarin ke Ciwidey satu hari gitu ya, pulang capek, malamnya kenapa ini kok batuk-batuk gitu ya. Nah ibu-ibu sekalian, saya bapaknya Sema dan Benaya ya, udah kenal pasti. Saya dulu juga sudah nongkrong di sini ya, jemput anak gitu ya. Ya pekerjaan saya memang misi ya, saya pelayanan di desa-desa di berbagai daerah Jawa Barat dan ya keliling-kelilingnya, gitulah ya. Ya puji Tuhan. Kesempatan ini saya ingin mengajak kita untuk membahas satu tema, peran wanita dalam misi Allah. Ini menarik ya, ibu-ibu semua kebetulan ini. Peran wanita dalam misi Allah. Kalau ibu-ibu lihat ya, di seluruh bagian Alkitab itu ternyata ada banyak sekali kaum perempuan dipakai oleh Allah dalam mewujudkan rencananya. Luar biasa ya. Lebih banyak kaum wanita dipakai Tuhan daripada kaum pria dalam Alkitab. Betul, coba aja baca ya. Hebat, itu memberikan inspirasi bukan saja bagi kaum wanita tetapi juga bagi kaum pria. Ya. Nah mari kita baca dulu satu ayat atau 2-3 ayat ya barangkali dalam ya 3 ayat ya dalam Lukas pasal 8 ayat 1, 2 dan 3. Kita baca ayat ini sama-sama. Kalau sudah ada ya bisa. Coba ini indah sekali ya. Lukas pasal 8 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Ada? Oke. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tidak lama sesudah itu Yesus berjalan keliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa memberitakan Injil kerajaan Allah. Kedua belas muridnya bersama-sama dengan dia. Dan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh jahat atau berbagai penyakit, yaitu Maria yang disebut Magdalena yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat. Yohana istri Musa bendahara Herodes, Susana dan banyak perempuan lain. Perempuan-perempuan ini melayani rumah itu dengan kekayaan mereka. Ya, indah ya. Kaum perempuan itu luar biasa. Ya. Di Alkitab itu ada banyak sekali. Contoh misalnya ada wanita-wanita yang bisnis. Tahu wanita yang bisnis menjual kain ungu siapa? Lydia. Betul. Bisnisnya sambil menjual kain ungu, tapi dia juga melayani Tuhan. Wanita dengan suaminya pembuat tenda, tahu? Yang bisnis tenda tahu? Paulus Yang mengikuti Paulus, Priscilla dan Aquila. Dia bisnis tenda. Ya, wanita yang menjahit, hanya menjahit pakaian saja gitu ya. Menjahit pakaian kemudian dibagi-bagikan kepada orang miskin. Tahu sebenarnya? Dorcas. Itu menginspirasi kok. Itu sederhana. Tapi ketika ia meninggal, banyak sekali orang-orang di sekampungnya menangis dan menunjukkan ini loh apa yang sudah dia lakukan buat kami. Senang nggak? Senang kan? Ya luar biasa. Ada banyak kaum perempuan ternyata ya. Nah di sini kita menemukan
ada wanita-wanita yang mengikuti Yesus. Dulu saya pikir bahwa yang mengikuti Yesus pelayanan itu hanya murid-muridnya. Ya, ternyata banyak wanita. Di situ dikatakan, ya, ada yang disebut namanya, tetapi juga disebut ada banyak perempuan lain. Luar biasa nggak? Nah, melalui bacaan ini ada 3 pelajaran penting yang ingin saya sampaikan. Bahwa pertama, di balik keberhasilan pria ada kaum wanita di belakangnya. Setuju Bapak Ibu? Setuju, Pak. Nanti kalau bapaknya atau suaminya ya bilang, Bapak sukses ini loh. Sukses karena apa? Sukses karena apa, Pak? Ya, karena ada ibu di belakang. Amin. Oh, mana ibu ambil bagian? Kan selalu nggak kelihatan kan kalau istri itu bertindak gitu, Pak. Iya, saya Bapak Ibu ya. Kadang-kadang saya pun lupa jadwal. Dijadwalkan itu sama suaminya itu. Dijadwalkan. Oke, saya bilang boleh, siap. Istri mendengar, Bapak jadwal ini ada nih hari ini, tuh kan? Sudah ada. Akhirnya saya batalkan. Aduh, sorry, sudah ada jadwal rupanya. Peran istri kecil, tapi memang ibu-ibu melakukan itu. Membantu, belum lagi doa, ya. Belum lagi menyiapkan apa? Makanan, setrika. Saya ini tinggal make loh. Istri saya tiap hari, wah, enak sekali jadi suami. Semua gratis di rumah. Jadi berbahagialah ibu-ibu ya. Luar biasa, Tuhan kasih talenta yang luar biasa. Nah, kita melihat Yesus 12 murid dan perempuan-perempuan menolong dia dalam misinya. Luar biasa enggak? Luar biasa. Dan ada pelayanan misi. Mereka melakukan pelayanan misi ke kota-kota dan desa-desa. Tidak seperti zaman sekarang, ibu-ibu. Zaman sekarang sih enak banget gitu, ibu. Nidam tuh pakai mobil ke desa kalau pelayanan. Ya toh, saya pakai mobil, pakai motor gitu, gampang. Dulu berkilo-kilo, bermil-mil, jalan kaki, jalan kaki, lewat lewat panas dari matahari ya. Perempuan mengikuti mereka, luar biasa. Ya. Apa yang mereka lakukan? Kita nggak tahu, tetapi pasti wanita tahu tugasnya. Tidak dicatat dalam Alkitab apakah mereka makan, apakah pakaian-pakaian mereka dicuci atau tidak, nggak dicatat kan? Gitu. Apakah mereka membeli lauk pauk ke rumah sakit, itu nggak dicatat dalam Alkitab. Tetapi ada kemungkinan itu yang dikerjakan oleh wanita-wanita ini. Mereka masak. Ya, hebat ya. Next. Ya. Yang kedua, singkat aja ya. Para wanita ini sungguh memberi dampak bagi perluasan kerajaan Allah. Ya, wanita-wanita ini memang ya adalah wanita-wanita yang bersyukur atas kebebasan yang mereka miliki, dilepaskan, disembuhkan dari sakit penyakit. Ya, di situ disebut namanya ada Maria Magdalena. Di sini ada namanya Maria? Nggak ada. Ya, dibebaskan dari 7 roh jahat. Ibu-ibu bisa kita membayangkan sekarang bagaimana orang yang kerasukan 7 roh jahat dalam hidupnya. Jangankan 7. Satu saja tak boleh pokok. Bayangkan 7. Memang perempuan itu ditakdirkan untuk bergaul sama. Betul kan? Oh, betul. Ketika suaminya bobo, asli istirahat, istrinya diam-diam ngomong sama setan. Setan bilang, lihat loh, gua ini enak bergaul sama setan kan? Iya dong. Betul. Yang berbohong pertama siapa? Yang berdosa pertama siapa? Perempuan. Ya kan? Makanya kalau suami itu dibohongi, suami akan bilang, kamu aja duluan yang berbohong kok. Gitu. Ya, ini canda ya. Tapi
itu satu kenyataan. Ini wanita, satu orang bergaul dengan setan, 7 orang, ya. Mungkin di dalam dirinya merasa ada ketenangan, gitu kan, kenikmatan dan sebagainya. Tetapi dampaknya dia tidak sehat dalam hidupnya. Tertekan batin, ya, hidupnya tidak karuan, fisiknya mungkin, waduh, kita nggak tahu. Dia memukul-mukul dirinya dan sebagainya. Itu terjadi. Secara sosial dia dibenci, dikucil. Ini wanita Maria Magdalena, bukan orang yang biasa-biasa saja gitu, tapi dia adalah orang yang sangat-sangat hancur hidupnya. Ya, wanita dipulihkan oleh Tuhan, disembuhkan, sehat kembali, roh, tubuh, dan jiwanya pulih total. Itulah sebabnya dia memberikan diri untuk melayani Tuhan. Ya, ini penting, ibu-ibu ya. Nah, kemudian di situ juga ada Yohana, istri pejabat, punya uang banyak. Istri Kusa itu pejabat, bendahara dia lagi. Saya tahu pejabat-pejabat negara kita kan, wah istrinya uangnya banyak. Iya, gitu. Tapi dia walaupun banyak uang, hidupnya tidak benar. Itu, ia mengalami sakit-sakitan. Nah, ini perhatikan ibu-ibu. Ya, kadang-kadang Tuhan atau kita punya bisnis yang hebat, punya banyak uang mungkin, tapi kondisi fisik kita kadang-kadang tidak memungkinkan sehingga kita tidak menikmati uang. Ya. Nah, kemudian Susana, ini wanita kaya loh. Walaupun kaya, tetapi ia tidak menikmati kebahagiaan di dalam hidupnya dengan kekayaannya itu. Nah, ia merasa kosong, hampa, ada sesuatu yang hilang di dalam dirinya, walaupun banyak uang. Ya. Lalu ada banyak perempuan lain yang tidak disebut namanya, ya. Tetapi mereka punya peran penting di hadapan Allah. Artinya adalah apapun yang kita perbuat, tidak harus di belakang layar, tidak harus kelihatan oleh orang, ya, tidak harus muncul ke permukaan, ya. Tetapi sesuatu yang kita perbuat, ibu-ibu, kalau itu untuk Tuhan, maka Tuhan yang akan memperhitungkan itu, pasti, ya. Nah, oleh sebab itu, ini penting bagi kita, ya. Mereka melayani rombongan itu, ayat 3, dengan kekayaan mereka. Indah ya. Tapi Pak, aduh gimana ya Pak, saya nggak punya uang. Gitu kan. Yang kadang orang berdalih seperti itu. Iya. Memang uang bukan segala-galanya dalam pelayanan. Tetapi uang perlu uang nggak? Ya, perlu uang. Ada banyak orang yang tidak perlu uang. Karena saya administrasi. Ya. Uang adalah akar dari segala kejahatan, betul nggak? Ya. Betul? Ya. Salah. Ya, betul. Akar uang itu bukan akar dari segala kejahatan. Uang itu baik atau tidak? Baik uang. Ya. Tetapi yang menjadi persoalannya adalah memberimu aja. Gimana? Ini bisa diubah. Ya. Ibrani pasal 13 ayat 5 apa? Janganlah kamu menjadi hamba uang. Cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Sebab Allah berfirman, aku sekali-kali tidak pernah meninggalkan, aku sekali-kali tidak pernah membiarkan kamu. Itu firman Tuhan loh. Pasti kalau kita merasa cukup, maka Tuhan akan terus cukupkan. Tapi kalau kita merasa terus kurang, maka akan kurang terus ya. Pasti akan berkurang. Sebab yang membuat kaya itu adalah tuh kata Amsal, jerih payah tidak akan menguranginya. Ya, 1 Timotius 6 ayat 10. Akar dari segala kejahatan ialah cinta. Bukan uangnya yang jahat, tetapi cintanya, motivasi kita selalu tidak pernah cukup atau cukup ya, kurang ya.
5.000 cukup nggak bagi kita? Cukup. Bisa berapa? Ini kalau kita cukup, kalau kita merasa cukup, maka uang ini bisa berlipat ganda, digandakan oleh Tuhan. Katakan kepada uang ini, hai uang, aku bukan hambamu, engkau bukan tuanku. Gitu kan? Janganlah jadi hamba uang, gitu kan? Ya. Aku tidak cinta engkau. Janganlah cinta uang kan? Bilang, aku tidak cinta engkau. Dia kamu bilang kan? Ya, akar dari segala kejahatan adalah cinta uang. Makanya katakan, aku tidak cinta engkau. Tetapi aku butuh engkau. Nah, gitu kan? Iya, kalau kita berkata uang, bukan nanti berapa uang kok? Uang, gitu kan? Engkau bukan hambaku. Aku bukan tuanmu, betul? Aku tidak cinta engkau. Betul nggak? Tetapi aku butuh engkau. Kita butuh uang. Kita butuh uang, gitu kan? Kita mau kemana-mana kesini aja butuh uang. Jangan bilang aku nggak butuh uang, nanti nggak diberkati loh. Tapi uang adalah kebutuhan kita. Ya. Uang berapa tadi? 5.000. 5.000. Banyak uang. Tetap 5.000. Berlipat ganda. Kalau kita tidak cinta uang, uang bisa berlipat ganda. Tetapi kalau kita cinta uang, kita cinta uang, apa yang terjadi? Tuh kan saya jadi menghibur jadinya. Jadi bukan terima Tuhannya yang Sulapnya ya. Jadi kalau kita berkata bahwa Tuhan, terima kasih uang ini adalah berkat Tuhan, aku percaya Tuhan akan mencukupkan. Tapi kalau kita minta, aku ingin uang berlebihan, udahlah, pusing kita. Tapi kalau cukup, apapun cukup. Bapak Ibu mau beli rumah, cukup. Iya. Oke, next. Yesus sangat, nah ini yang penting. Ibu-ibu merasa berharga nggak di mata Tuhan? Dia siapapun kita, dari suku manapun, entah kita hidup di laut atau di kota atau di darat atau di manapun, entah kita berwarna putih atau coklat atau hitam. Saya rambutnya ini udah nggak ada, tapi tetap berharga. Nah, dalam perjanjian lama, kaum wanita selalu tidak diperhitungkan, dianggap kaum yang lemah. Sampai sekarang kan julukan itu, betul? Dianggap sebagai wanita-wanita kelas 2. Ya, tidak dipedulikan. Mereka hanya tinggal di rumah, ya, mengasuh anak, memasak, gitu. Tetapi Yesus mengangkat kaum wanita, bersyukur nggak? Ya, menaruh perhatian, mengasihi mereka dengan cinta yang tulus. Itu Yesus. Sehingga derajat kaum wanita itu sama. Ya, makanya ada istilah emansipasi wanita, itu artinya derajat wanita itu sama dengan kaum pria. Tapi jangan sombong. Oh, kita kan sederajat. Jangan. Kalau kita punya istri atau suami, ya, firman Tuhan ngomong apa? Tetap itu berlaku. Hormatilah suami perempuan. Istri mesti mengasihi suami. Kenapa dikasihi? Karena Yesus mengasihi para wanita. Ya, wanita mesti dikasihi maksudnya. Kenapa dikasihi? Yesus peduli, Yesus mengasihi, Yesus mengangkat. Wanita mesti dikasihi, gitu ya. Nah,
memakai mereka sebagai rekan kerja dalam mewujudkan misi Allah. Ini luar biasa. Ibu-ibu dipakai dalam mewujudkan misi Allah. Ya, bagaimana caranya? Tidak usah memikirkan pergi jauh-jauh bermisi, mah. Dalam keluarga tadi ibu, tadi yang bersaksi siapa ibu ya? Siapa tadi bersaksi? Ya. Mendidik anak-anak, ya, supaya anak-anak jauh lebih baik hidupnya, takut akan Tuhan. Itu misi dimulai dari keluarga. Saya percaya ibu-ibu bahwa orang tua yang cinta Tuhan, yang mengasihi Tuhan, yang takut akan Tuhan, yang mengasihi anak-anaknya, maka anak-anaknya menjadi anak-anak yang diberkati. Amin. Pasti itu. Ya. Kami tidak pernah memarahi anak, kami berikan teladan. Tapi Tuhan buat anak-anak kami ya bisa sekolah di UGM, bisa sekolah di UNS gitu ya, satu dan lulus dan sarjana gitu. Dan mereka melayani Tuhan. Kita senang, orang tua senang sekali. Ya, pergaulan mereka juga baik. Yang sejauh ini kita tahu ya. Gitu. Saya banyak tahu juga ibu-ibu di sini pasti anak-anaknya sudah sukses. Ya, karena apa yang ibu-ibu doakan, ucapkan, ya, itu akan memberkati anak-anak. Jangan sekali-kali mengucapkan kata-kata yang menjelek-jelekan anak atau merendahkan anak atau apalagi menyakiti hati anak, karena itu akan menutup berkat. Ya, kata-kata kita ini berkuasa, kata firman Tuhan. Kalau engkau berkata dosa orang masih ada, dosanya tetap ada, dan dosa itu penghalang. Saya ada ilustrasi lagi. Ibu pernah konflik dengan suami? Ya. Sering? Apakah ada pengampunan? Saling memaafkan? Nah, ibu-ibu, saya mau katakan begini. Kita memang sering konflik. Ya, paling tidak ada pasangan yang tidak ada masalah. Tapi firman Tuhan mengajak kita, kalau engkau ibadah, engkau pergi ke gereja, engkau ingin berdoa, tapi ada kesalahan-kesalahan dengan siapapun, termasuk dengan suamimu, yang belum dibereskan, sia-sia doamu. Ada. Ketika ibu-ibu menikah dengan bapak, hubungannya seperti ini kan? Baik-baik saja. Wah, punya cita yang baik. Ya, pacaran baik-baik, memang masih, ujung-ujungnya masih. Tapi ketika disatukan, ya, masih baik-baik kan? Masih baik, oh pergi bersama-sama, berpelukan, ya, makan sama-sama. Tapi sudah ada anak, mulai konflik. Akhirnya apa? Hubungan itu putus. Itu diputuskan. Ya, diputuskan. Kadang-kadang kita mau nyambung lagi kan susah ya. Disambung pun, tapi tidurnya belakang-belakangan. Disambung sih disambung, masih serumah. Tapi yang satu di atas, yang satu di bawah. Komunikasinya pakai apa? Jujur ya. Iya, pergi begitu saja. Saya pergi ya. Nanti kalau kamu pergi, tolong kuncinya di belakang helm. Itu kan, ya banyak lah. Ada komunikasi yang tidak beres, menghambat kita. Komunikasi ini mesti diselesaikan. Apapun konflik, apapun masalahnya dalam rumah tangga, kalau tidak dibereskan, tidak akan ada berkat, yakin. Karena dosa atau sesuatu masalah yang belum diselesaikan itu akan menghambat hubungan kita dengan Tuhan. Nah, oleh sebab itu firman Tuhan mengatakan, pergilah berdamai dulu, ampuni.
orang yang menyakiti hatimu, kita yang mengampuni. Sehingga pengampunan itu akan membuat kita apa? Pulih kembali hubungan kita. Ya, itu penting, ibu-ibu. Pengampunan nggak gampang, tapi mesti dilakukan. Sederhana tetapi nggak gampang. Kalau kita punya pengampunan, maka yang ini ibu ya. Nah, oleh sebab itu, terakhir ibu, kita mesti merenungkan apa sih keterlibatan kita dalam misi Allah. Jangan berpikir misi itu harus pergi seperti perempuan-perempuan itu. Tapi hal-hal yang kecil yang harus kita lakukan entah di rumah tangga kita, di keluarga kita, di lingkungan kita. Tapi kita mesti punya hati bahwa apa yang kita lakukan ini untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Ya, kalau suami masih tidur pagi-pagi belum bangun, jangan marah, gitu ya. Harus dipahami. Ya, suami sedang melamun gitu ya, menyendiri, jangan dikira ada wanita lain, jangan. Karena suami itu berpikirnya jauh ke depan. Ya, memikirkan, oh ini apa nih yang dilakukan untuk kehidupan istri dan anak rumah tangga, itu pola pikir suami. Jadi mesti dipahami. Ya, itulah misi kita, nggak gampang. Di lingkungan kita bisa jadi berkat. Ingat bahwa kita sudah ditebus, sudah dikuduskan, sudah dipulihkan oleh Kristus. Maka kita mesti belajar membagikan itu kepada orang lain. Ibu-ibu, ini warnanya apa? Merah. Ada nggak ayat Alkitab mengatakan, marilah, baiklah kita berperkara, sekalipun dosamu merah akan putih, sekalipun merah seperti kain akan menjadi seputih seperti bulu domba. Ingat, di hadapan Tuhan, Tuhan itu melihat hidup kita ini seperti ini, merah. Tetapi ingat bahwa kita sudah ditebus oleh Kristus. Dia menutup dosa kita, dia membalut kita, membungkus kita, ya, menyucikan kita. Dia angkat dosa kita di kayu salib, sehingga hidup kita menjadi apa? Utuh. Coba balikin lagi Pak, jadi memang. Foto rahasianya? Ini rahasianya tuh. Gampang kan? Ini aja kok repot mungkin. Ini rahasia. Ya. Wanita-wanita tadi sudah dipulihkan oleh Tuhan, ya. Mereka bersyukur kepada Tuhan dengan kekayaan yang mereka miliki, waktu yang mereka miliki, tenaga, pikiran yang mereka miliki, itu digunakan untuk pelayanan pekerjaan Tuhan. Kalau kita melakukan itu, sekalipun kecil, yakin sukacita, kebahagiaan, ya, yang kita nikmati dalam hidup kita, dan kita bisa berbagi sama orang lain. Itu saja, mari kita berdoa. Bapa, firman-Mu sudah hamba sampaikan. Kami percaya bahwa Tuhanlah yang mengerjakan di dalam diri ibu-ibu ini hal-hal yang indah, yang baik, yang mulia, yang sedap didengar dan patut disebut kebajikan. Dan biarlah mereka Tuhan pakai sebagai alat dalam tangan Tuhan untuk menyatakan kepada dunia bahwa mereka memiliki Kristus yang hidup dalam hidup mereka. Diberkati dan pakai mereka supaya menjadi berkat bagi orang lain dengan cara apapun, sekalipun hal-hal yang kecil, sekalipun tidak terlihat, sekalipun Tuhan mereka hanya berdoa, tetapi Tuhan kami percaya bahwa semuanya diperhitungkan oleh Tuhan. Ini doa kami Tuhan, segala kemuliaan bagi Allah Bapa di tempat yang maha tinggi, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin.